Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarilis Khairunisa. Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban di kelas 4 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau Bu Guru bilang bagaimana kabar kalian hari ini, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya. Baik, Bu Guru akan ulangi sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Dengan berdoa tadi, semoga Allah melancarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan juga Allah memudahkan anak-anak untuk menerima pembelajaran dari Ibu Guru. Amin. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua masuk ya, tidak ada yang izin. Ibu Guru harap kalian mempertahankan kerajinan ini. Kalian tidak sering izin kalau tidak sakit atau mungkin ada acara-acara penting. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak silahkan bisa berdiri semuanya. Baik, sudah siap semuanya. Kita menyanyi bersama dengan posisi siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, Ibu harap cinta tanah air kalian itu lebih bisa muncul kembali dan kalian menjadi warga negara yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, adapun pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan lanjutan materi dari pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat minggu lalu kira-kira kita membahas tentang apa ya? Ya, oke, silahkan Mbak Siska, bisa dijelaskan minggu lalu kita belajar mengenai apa? Nah, betul sekali Mbak Siska, terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai aturan-aturan di lingkungan sekitar. Dan pada hari ini kita juga akan melanjutkan materi. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan adalah aturan di lingkungan, kemudian disiplin pada aturan dan tata tertib, serta ada hak dan kewajiban kalian. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami perbedaan hak dan kewajiban serta mampu melaksanakan kewajiban yang ada di lingkungan sekitar, entah itu di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Baik, Ibu akan merefresh kembali tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, yaitu aturan di lingkungan sekitar. Kira-kira adakah yang masih ingat kenapa sih aturan di lingkungan itu harus kita laksanakan?
Apa pentingnya? Coba angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Baik, Mbak Salsa, bagaimana jawabannya? Nah, betul sekali Mbak Salsa, terima kasih. Nah, aturan di lingkungan sekitar itu dibuat untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi sudah benar. Nah, dan beberapa aturan yang umumnya berlaku di lingkungan rumah dan juga sekolah. Kira-kira apakah di rumah anak-anak ini ada aturannya? Coba silahkan kalian bisa menyebutkan aturan yang ada di rumah kalian. Silahkan Mas Deva menyampaikan aturan apa yang dibuat oleh orang tua kamu. Nah, bagus sekali. Aturan yang dibuat oleh orang tua Mas Deva yaitu harus bangun ketika sudah adzan subuh. Menurut teman-teman semua, apakah itu merupakan sebuah aturan? Ya, benar sekali. Itu adalah aturan yang harus dipatuhi sebagai seorang anak. Dan aturan tersebut biasanya dibuat oleh orang tua kalian. Dan Bu Guru sekarang akan memberikan contoh lain ya. Misalkan ada aturan yang lain yaitu sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu. Atau mungkin sebelum tidur kalian harus gosok gigi terlebih dahulu. Nah, itu merupakan aturan yang harus kalian taati setiap hari. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun kita juga ada yang namanya aturan. Kira-kira apa saja aturan yang ada di sekolah kita ini? Silahkan angkat tangan. Ya, bagaimana Mbak Salsa? Apa saja aturan yang ada di sekolah? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Salsa. Oke, jadi beberapa aturan yang ada di sekolah itu, misalkan contohnya kalian harus memakai seragam. Yang kedua, tidak boleh terlambat. Itu merupakan salah satu contoh aturan yang ada di lingkungan sekolah. Baik, dari penjelasan Bu Guru tentang aturan di rumah dan di sekolah, adakah yang masih merasa bingung? Jika sudah tidak ada, Bu Guru akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu disiplin pada aturan dan tata tertib. Kira-kira Bu Guru mau bertanya, apa sih disiplin itu? Adakah yang bisa menjawab? Ya, coba silahkan Mas Bagas menjawab. Apa sih disiplin itu? Sikap yang menunjukkan kepatuhan. Betul sekali. Terima kasih Mas Bagas. Nah, apa yang sudah disampaikan Mas Bagas tadi, jawabannya sudah tepat. Disiplin adalah sikap yang menunjukkan sebuah kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam berbagai lingkungan, seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, manfaat dari adanya sebuah sikap disiplin itu apa saja? Coba ada yang bisa? Coba silakan angkat tangan kalian. Oke, bagaimana Mbak Siska? Silakan diutarakan. Ya, betul sekali. Mbak Siska sudah menjawab dengan tepat. Dengan kita menjadi seseorang yang disiplin, maka kita dapat dipercaya oleh orang lain. Adapun manfaat yang lain adalah kita menjadi seseorang yang lebih teratur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu, Ibu Guru harap anak-anak semua menjadi anak yang disiplin, mulai dari kalian mematuhi tata aturan yang ada di rumah kalian. Seperti yang disampaikan Mas Deva tadi, Mas Deva itu harus bangun di saat azan subuh sudah mulai terdengar.
Nah, ketika Mas Deva mentaati aturan tersebut, maka Mas Deva itu sudah bisa dikatakan sebagai anak yang disiplin. Begitupun juga dengan kalian pada pagi hari ini. Semua sudah memakai seragam yang lengkap, rapi, dan datangnya tidak terlambat. Itu merupakan sikap cerminan dari disiplin mentaati aturan yang ada di sekolah. Dan Bu Guru harapkan kalian bisa terus meningkatkan kedisiplinan ini sampai kalian dewasa nanti. Oke, dari materi disiplin ini apakah ada yang masih bingung atau ingin Bu Guru jelaskan lebih detail lagi? Jika sudah tidak ada, maka kita akan melihat betapa pentingnya sikap disiplin ini. Silahkan diperhatikan di layar. Adapun sikap disiplin ini sangat penting karena yang pertama membantu mencapai tujuan, yang kedua membentuk kebiasaan positif, dan yang ketiga meningkatkan rasa tanggung jawab, yang keempat bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Misalkan jika Mas Deva ini anak yang disiplin, maka dia bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, teman-temannya di sekolah, begitu ya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, dari pentingnya sikap disiplin ini, tadi ada berapa coba? Ada 5, betul sekali. Nah, dari kelima poin ini, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika sudah tidak ada, anak-anak bisa membaca cara menjadi anak yang disiplin. Kira-kira cara menjadi anak yang disiplin ini bagaimana ya? Yang pertama, kalian dapat membuat sebuah jadwal harian. Yang kedua, menghormati aturan di mana saja. Misalkan kalian menghormati aturan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas tanpa ditunda. Ayo, kira-kira masih adakah dari anak-anak di sini yang sering menunda-nunda tugas? Misalkan dikasih Bu Guru PR yang harusnya hari ini dikumpulkan, ternyata kalian belum mengerjakan. Ada tidak? Tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti kalian yang di sini adalah anak-anak yang disiplin. Dan keempat, anak disiplin itu adalah anak yang bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian. Silahkan dilihat pada di sekitar kalian. Sudahkah bersih pagi ini? Apakah tadi kalian sudah melaksanakan piket pagi? Ya, jika sudah, Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah menjadi anak yang bertanggung jawab dan disiplin. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi tentang hak. Coba silahkan dibuka bukunya pada halaman 43. Di situ kalian ada sebuah gambar-gambar yang membedakan sebuah hak dan kewajiban. Namun sebelum itu Bu Guru mau bertanya, sebelum anak-anak membuka buku, ada nggak yang sudah tahu apa sih artinya hak itu? Coba angkat tangan. Iya, Mas Bagas, silahkan. Apa sih hak itu? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Mas Bagas tadi menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Dan itu jawaban Mas Bagas adalah sudah tepat sekali. Jadi Bu Guru akan menambahkan sedikit ya, bahwa hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau karena adanya aturan yang berlaku. Setiap individu ini memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain.
hak juga harus berjalan sejalan secara seimbang dengan kewajiban agar kehidupan tetap harmonis. Kira-kira dari penjelasan Bu Guru tadi, kalian bisa menjelaskan tidak salah satu contoh dari hak yang ada di rumah kalian? Coba silahkan. Iya, Mbak Salsa, apa contohnya? Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Mbak Salsa tadi menyampaikan bahwa salah satu contoh hak anak yang harus ada di dalam rumah adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak dan makanan yang sehat. Kira-kira betul tidak jawaban dari Mbak Salsa tadi? Sudah betul ya anak-anak, dan itu merupakan semua hak yang harus dituruti oleh orang tua kalian. Jadi kalian itu di rumah juga harus mendapatkan fasilitas yang memadai dan juga mendapatkan makanan yang bergizi. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang kewajiban. Kalau tadi hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan baik akan membantu seseorang untuk mendapatkan haknya secara adil dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi anak-anak itu juga tidak boleh hanya menuntut haknya saja kepada orang tua, tidak boleh menuntut haknya saja kepada bapak ibu guru di sekolah. Jadi kalian itu selain kalau kalian ingin hak kalian terpenuhi, kalian juga harus melaksanakan apa itu? Kewajiban. Benar sekali. Misalkan kalau kalian mau mendapatkan makanan yang lezat dan bergizi di rumah, salah satu kewajiban kalian apa? Ya, benar sekali Mbak Siska. Kalian harus membantu ibu masak. Itu juga termasuk sebuah kewajiban. Misalkan kita itu haknya mendapatkan tempat tinggal yang layak dan juga bersih. Nah, tapi kewajiban kalian apa? Kalian juga memiliki kewajiban membantu ibu membersihkan rumah. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira kewajiban kalian ini di sekolah ngapain? Coba salah satu bisa menyebutkan kewajiban anak sekolah. Angkat tangan. Iya, Mas Deva, apa? Ya, betul. Kewajibannya adalah mentaati tata tertib. Dan untuk hak anak di sekolah itu apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Nah, dari penjelasan Bu Guru mengenai hak dan kewajiban, adakah yang masih belum memahami materi yang Ibu sampaikan? Jika dirasa sudah paham semuanya, di sini anak-anak akan Ibu berikan sebuah gambar. Silakan ditebak, ini kira-kira hak atau kewajiban ya. Coba diperhatikan, ini ada gambar apa di sini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar para siswa sedang membersihkan lingkungan sekolah. Kira-kira menurut kalian ini merupakan hak atau kewajiban? Betul sekali. Ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh peserta didik atau siswa. Kira-kira apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban ini selama ini? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum ya. Yang jawab sudah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Kalian sudah membantu untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan untuk yang belum, silakan karena pada hari ini kalian sudah mengetahui bahwa menjaga kebersihan lingkungan di sekolah itu merupakan kewajiban yang harus kalian
laksanakan. Jadi mulai hari ini silakan kalian membantu Bapak dan Ibu guru untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Baik, selanjutnya Bu Guru akan memberikan satu gambar lagi. Kira-kira dari gambar ini apakah ini hak dan kewajiban? Silakan diperhatikan dulu. Ini gambar apa? Ya, ini sedang ada Pak Guru yang menjelaskan pembelajaran kepada murid-muridnya. Nah, menurut anak-anak semua, apakah ini sebuah hak atau kewajiban? Betul sekali bahwa ini merupakan hak dari para siswa di sekolah, yaitu mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Nah, apakah anak-anak di sekolah ini ada yang merasa haknya belum terpenuhi? Alhamdulillah sudah semua ya. Setiap hari Bu Guru sudah memberikan pembelajaran yang mungkin belum sempurna, tapi akan Bu Guru usahakan setiap harinya pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya karena anak-anak tadi sudah menjawab banyak pertanyaan dari Ibu Guru, silahkan anak-anak bisa bertanya siapa yang belum paham tentang materi pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan. Jika sudah semua paham, anak-anak silahkan Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu menulis 5 hak yang ada di rumah dan 5 hak yang ada di sekolah. Selanjutnya kalian juga harus menulis 5 kewajiban di rumah dan 5 kewajiban di sekolah. Setelah itu nanti kalian akan Bu Guru suruh untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Gitu ya. Apakah ada yang belum paham tentang tugas yang Ibu berikan pada pagi hari ini? Ya, sudah paham semua ya. Jadi kalian nanti ada 20, 5 hak di rumah, 5 hak di sekolah, serta 5 kewajiban di rumah dan 5 kewajiban di sekolah. Baik, anak-anak dan Bu Guru berikan waktu sekitar 15 menit. Apakah cukup? Ya, jika cukup silahkan mulai untuk mengerjakan. Baik anak-anak, karena waktunya ini sudah habis, silakan salah satu bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Silakan Mbak Siska untuk maju ke depan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Siska yang sudah berani maju ke depan. Tadi sudah benar ya apa yang sudah dipresentasikan Mbak Siska. Contoh hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan contoh hak di sekolah itu salah satunya mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Untuk salah satu contoh dari kewajiban yang ada di rumah adalah menghormati dan membantu orang tua. Dan selanjutnya contoh dari kewajiban di sekolah adalah belajar dengan rajin dan mengikuti aturan di sekolah. Baik, karena waktunya ini sudah selesai, kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak apa saja pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Mbak Salsa bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Salsa. Mbak Salsa tadi telah menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang aturan, disiplin terhadap aturan, dan tata tertib serta hak dan kewajiban. Benar sekali. Nah, nanti pekerjaan kalian silahkan dikumpulkan ke Bu Guru. Dan untuk di halaman 45 silahkan dikerjakan untuk pekerjaan rumah kalian. Di hari Kamis nanti kita akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan. Ibu harap semuanya mengerjakan soal
agar kalian menjadi anak yang disiplin. Baik, bagus sekali jawabannya, dan kalian juga harus bertanggung jawab terhadap tugas kalian di rumah. Jadi Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan PR-nya masing-masing. Oke, dan di minggu selanjutnya di hari Kamis kita akan bertemu kembali dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat serta pentingnya untuk mentaati kewajiban di lingkungan masyarakat. Begitu, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu supaya nanti ketika Bu Guru menyampaikan, kalian juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Jika tidak, Ibu rasa cukup. Ibu Guru hanya akan memberikan nasihat kepada kalian. Jadilah anak yang baik, menghormati orang tua, dan mentaati aturan di mana saja. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, sukses di kemudian hari, dan mampu meraih cita-citanya masing-masing. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua, dan lebih kurangnya dari Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.